Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sofia yang telah memberikan saya kesempatan untuk mencoba membuat paper yang berjudul Rancangan Siklus Pertanian Berkelanjutan untuk model pengelolaan pertanian teknoekologi di Saung Ekotani Mandala Universitas Pajajaran. Adapun latar belakang dari pembuatan paper ini, di sini seperti yang kita ketahui bahwa jumlah penduduk, khususnya di Indonesia, itu dari hari ke hari, tahun ke tahun, itu akan semakin meningkat. Di mana jumlah penduduk yang meningkat tersebut akan mengakibatkan pengelolaan pertanian yang intensif. Sebetulnya pengelolaan pertanian yang intensif ini memiliki dua dampak tentunya. Yang pertama, itu dampak buruk atau bisa juga dampak baik. Jika kita mengelola pertanian yang intensif ini secara bijak, maka dampak baiklah yang akan kita dapat. Sedangkan jika kita mengelola pertanian yang intensif ini kurang bijak, maka akan menjadikan kita mendapatkan dampak yang buruk. Di mana dampak baiknya kita itu bisa kita memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia, tapi dampak buruknya jika tidak dilakukan dengan bijak, maka akan menjadi andil atau memberikan andil terhadap kerusakan lingkungan hidup ataupun sumber daya alam. Maka dari situ kita perlu untuk melakukan penerapan teknoekologi. Di mana di sini untuk skala pilot di area kampus itu kita bisa melakukan pengaplikasian teknoekologi. Di mana untuk area kampus yang memiliki potensi, sebetulnya potensi tinggi untuk dilakukan pengaplikasian teknoekologi itu salah satunya adalah Universitas Pajajaran, di mana Universitas Pajajaran itu sendiri sebetulnya sudah memiliki pilot project berupa Saung Ekotani Mandala. Dan di Saung Ekotani Mandala itu sebetulnya sudah ada beberapa komponen yang memang potensial untuk dilakukan penerapan teknoekologi. Namun sayangnya integrasi antar komponennya itu masih belum optimal sehingga di sini kita perlu coba. Kita perlu coba untuk melakukan rancangan siklus pertanian yang berkelanjutan di Saung Ekotani Mandala. Adapun tujuan dari pembuatan paper ini itu sendiri adalah yang pertama, itu merumuskan model pengelolaan teknoekologi terpadu untuk pertanian berkelanjutan yang menggabungkan budidaya tanaman, unggas, aquaponik, dan juga pemulihan limbah di Saung Ekotani Mandala Universitas Pajajaran. Tujuan selanjutnya yaitu mengkaji dampak ekologis, ekonomi, dan juga sosial dari penerapan model tersebut. Selanjutnya, tujuan yang ketiga adalah memberikan rekomendasi untuk realisasi lanjutan pada sistem di lapangan atau di area Saung Ekotani Mandala. Manfaat dari perancangan siklus pertanian berkelanjutan ini yang pertama, tentunya menyediakan rancangan model teknoekologi yang terpadu untuk pertanian berkelanjutan yang bisa dipraktekkan di area perguruan tinggi. Ya, di sini memang fokus kita adalah di Saung Ekotani Mandala dan nanti lebih luas bisa diterapkan di perguruan tinggi lain. Kemudian manfaat yang kedua bisa dijadikan living laboratory bagi mahasiswa, peneliti, maupun akademisi untuk menguji teknologi pertanian yang berkelanjutan. Selanjutnya, bisa menghasilkan dataset real untuk riset pertanian yang rendah emisi, bisa juga untuk meningkatkan produktivitas dengan usaha diversifikasi dan juga pengelolaan limbah. Selanjutnya, bisa meningkatkan kualitas lingkungan di area perguruan tinggi, khususnya di Universitas Pajajaran. Selanjutnya, bisa dijadikan pusat edukasi publik tentang pertanian berkelanjutan. Bisa juga dijadikan indikator bisnis, inkubator bisnis untuk startup pertanian yang ramah lingkungan. Kemudian juga bisa digunakan untuk peningkatan ketahanan pangan pada skala perguruan tinggi. Nah, untuk pembuatan paper ini memang saya mencoba untuk menggunakan beberapa literatur atau tinjauan pustaka. Yang pertama itu ada terkait pertanian berkelanjutan, di mana pertanian berkelanjutan itu sendiri merupakan suatu perkembangan pertanian dalam gelombang revolusi industri, di mana adanya tuntutan dalam menjamin keberlanjutan sumber daya alam. Di sini, seperti yang sudah disebutkan tadi, memang ada dampak buruk dari sektor pertanian. Eh,
kita coba bagi menjadi tiga sisi. Dari sisi ekologis, biasanya itu disebabkan oleh bahan kimia yang kita gunakan untuk pertanian, kemudian juga bisa disebabkan karena pertanian monoculture, monoculture atau monokultur, bisa disebabkan juga oleh limbah organik yang tidak terkelola secara tepat. Selanjutnya, dari sisi ekonomi, itu bisa disebabkan karena adanya rendahnya diversifikasi komoditas. Seperti yang kita tahu, kalau kita semakin bervariasi komoditasnya, maka kita itu akan semakin memperbesar pangsa pasar sebetulnya dari hasil pertanian yang kita dapatkan. Kemudian dari sisi sosial, kita bisa mendapatkan dampak buruk dari penggunaan bahan kimia. Jadi bahan kimia itu tidak hanya berdampak buruk sebetulnya untuk pertaniannya itu sendiri, tapi berdampak buruk juga pada petaninya, gitu, pada kesehatan petaninya. Selanjutnya juga cuaca ekstrim di sini bisa menjadi dampak buruk dari sisi sosial. Selanjutnya ada literatur terkait teknoekologi dalam sistem pertanian, di mana teknoekologi itu sendiri berarti suatu pendekatan interdisipliner yang menggabungkan rekayasa atau teknologi dengan proses dan prinsip ekologi agar dapat merancang suatu sistem yang produktif, resilient, dan juga berkelanjutan. Adapun pengaplikasian teknoekologi itu sendiri bisa kita terapkan dalam sistem aquaponik, kita bisa terapkan dalam biokonversi limbah organik, atau dalam digital agriculture dalam bentuk IoT atau Internet of Things, seperti itu. Untuk literatur yang selanjutnya itu terkait teknoekologi di area perguruan tinggi, di mana di sini menyediakan kerangka dalam mengintegrasikan suatu sistem pertanian yang terpadu dalam pemulihan limbah dan juga edukasi dalam satu kesatuan ekosistem yang fungsional. Di sini perguruan tinggi itu bisa dijadikan sebagai living lab teknoekologi, di mana perguruan tinggi dapat menghubungkan antara penelitian, pendidikan, maupun operasi kampus dan juga masyarakat sekitar. Selanjutnya, untuk integrasi teknologi digital dengan pertanian ekologi di perguruan tinggi, itu bisa dilakukan dengan penerapan integrasi Internet of Things atau IoT dan juga sensor yang bisa digunakan untuk memonitor kelembaban tanah, pH, maupun kondisi air. Nah, di sini dalam melakukan metode observasi untuk membuat rancangan siklus pertanian berkelanjutan di Saung Ekotani Mandala, ada metode observasi yang saya gunakan, di mana di sini ada desain observasinya. Yang pertama itu saya melakukan observasi lapangan secara langsung di Saung Ekotani Mandala yang ada di Universitas Padjadjaran. Di situ saya juga mengidentifikasi komponen sistemnya, saya juga mengamati meliputi jenis tanamannya, kemudian hewan yang ada di sana, kemudian apa namanya potensi aquaponiknya, kemudian juga di sana limbah kantinnya juga diamati. Kemudian selanjutnya dilakukan analisis integrasi siklus berdasarkan literatur dan kondisi yang aktual. Setelah itu dilakukan penyusunan model siklus teknoekologi yang bisa kita terapkan di area Saung Ekotani Mandala yang ada di Universitas Pajajaran. Adapun data yang saya gunakan dalam melakukan observasi ini, yang pertama adalah profil lingkungan Saung Ekotani Mandala Universitas Pajajaran yang bisa saya dapatkan di sosial medianya Saung Ekotani Mandala. Kemudian yang kedua itu varietas tanaman fungsional di area Saung Ekotani Mandala yang ada di Universitas Pajajaran. Kemudian data yang digunakan yang ketiga adalah eksistensi aquaponik yang ada di Saung Ekotani Mandala dan juga studi literatur yang berasal dari jurnal maupun buku ilmiah yang memang sudah ada sebelumnya. Adapun teknik analisisnya yang digunakan ada dua, yaitu dengan menggunakan pendekatan thinking system, yakni saya coba melihat dari berbagai aspek yang ada di area Saung Ekotani Mandala Universitas Padjadjaran sebagai suatu sistem yang saling terhubung dan juga saling mempengaruhi satu sama lain. Kemudian analisis yang kedua saya menggunakan analisis efisiensi supaya mendapatkan atau dapat mengevaluasi suatu proses teknologi atau sistem yang dapat menghasilkan output ekonomi atau sosial dengan menggunakan sumber daya dan juga emisi yang seminimal mungkin. Nah, di sini hasil dan pembahasan yang bisa yang kita dapat. Di sini coba kita bahas secara singkat terlebih dahulu ulasan terkait gambaran umum Saung Ekotani Mandala. Perlu diketahui bahwa Ekotani Mandala itu namanya diambil dari dua bahasa. Dua bahasa yakni yang pertama itu dari bahasa Yunani. Bahasa Yunani itu dari suku kata eko. Ekonya ini itu dari bahasa Yunani oikos.
Oikos yang artinya itu adalah habitat. Sedangkan untuk suku kata tani itu sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya itu adalah menanam atau mengelola tanah. Selanjutnya mandala, mandala juga dari bahasa Sanskerta yang artinya itu satu kesatuan. Sehingga dari yang tadi saya sebutkan, dapat kita tarik kesimpulan bahwa ekonomi mandala itu memiliki arti sistem pertanian yang holistik yang menyatukan antara ekologi, ekonomi, dan juga kesejahteraan manusianya itu sendiri dalam satu harmoni yang berkesinambungan. Ekonomi mandala ini tentunya memiliki visi dan misi, di mana visi dari Saung Ekotani Mandala adalah mewujudkan ekosistem pertanian teknoekologi yang berdaya saing, berkelanjutan, dan juga inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan petani, UMKM, serta menjaga kelestarian lingkungan melalui inovasi, edukasi, dan juga kolaborasi dari berbagai multi pihak. Selanjutnya, untuk mewujudkan visi tersebut tentunya harus ada misi. Misi dari Salam Ekotani Mandala itu sendiri yang pertama, melakukan implementasi ekotechno farming. Kemudian yang kedua, mendorong pertanian yang berkelanjutan. Yang ketiga, mengembangkan agroekoeduwisata. Yang keempat, memberdayakan petani dan UMKM. Yang kelima, membangun jejaring kolaborasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait komponen-komponen yang ada di Saung Ekotani Mandala. Di sini saya coba untuk membagi beberapa subsistem. Subsistem yang pertama yaitu subsistem tanaman rosella, cabai rawit, dan juga bunga telang, di mana subsistem ini berfungsi sebagai subsistem vegetatif yang mendukung keberlanjutan lahan. Dari masing-masing tanaman tadi sebetulnya memiliki peran tersendiri. Yang pertama misalnya rosella. Rosella ini memiliki karakteristik akarnya itu akar tunggang sehingga dapat meningkatkan struktur dan kesehatan tanah serta mengefisiensi penyerapan unsur hara yang dapat mengurangi kompetisi. Seperti itu. Kemudian manfaat lainnya, rosella itu seperti yang kita tahu bahwa rosella bisa dimanfaatkan sebagai zat merah yang alami. Kemudian rosella juga memiliki kandungan antioksidan, antibakteri yang sehingga rosella itu bisa dijadikan sebagai pangan fungsional. Nah, tanaman yang kedua ada cabai rawit. Di sini cabai rawit juga tidak kalah penting perannya. Yang pertama itu memberikan efek repellent. Repellent ini maksudnya adalah di mana cabai rawit itu memiliki aroma yang khas ya. Aroma yang khas ini sehingga bisa membuat hama atau mamalia-mamalia yang akan apa namanya yang akan berdampak buruk kepada tanaman-tanaman sekitar itu menjadi bisa diminimalisir gitu akibat dari aroma khas cabai rawit itu sendiri. Kemudian cabai rawit itu sendiri juga bisa tumbuh di lahan yang kurang optimal atau di lahan kering seperti itu. Cabai rawit juga bisa mengikat nitrogen, memberikan nilai ekonomi karena cabai rawit itu sendiri adalah satu komoditi pangan yang salah satunya itu yang memberikan andil inflasi seperti itu. Kemudian cabai rawit juga memiliki kandungan bioaktif. Setelah cabai rawit ada juga bunga telang, di mana bunga telang ini merupakan tanaman legum yang dapat mengikat nitrogen. Kemudian bunga telang juga dapat dimanfaatkan sebagai cover crop untuk menstabilitaskan tanah. Kemudian juga bisa digunakan sebagai sumber makanan bagi penyerbuk. Bunga telang juga bisa digunakan sebagai insektisida alami, bisa menyerap karbon, dan juga bunga telang ini bisa tumbuh di lahan yang kering. Selain itu, bunga telang juga bisa menyerap air dan nutrisi dari lapisan tanah yang lebih dalam atau yang lebih bawah gitu. Karena tadi karakteristiknya sama dengan rosella, yaitu memiliki akar tunggang. Kemudian bunga telang juga bisa menjadi pewarna alami warna biru dan juga bisa digunakan sebagai antioksidan. Nah, hasil panen dari rosella dan bunga telang ini ternyata sudah dijual dalam bentuk kering oleh warung yang ada di Salon Petani Mandala. Ini merupakan satu langkah positif yang bisa menggerakkan roda ekonomi dalam skala UMKM. Selanjutnya, untuk subsistem kolam ikan nila dan juga potensi aquaponik di Saung Ekotani Mandala itu sudah tersedia kolam ikan yang merupakan penghasil biomasa dan juga sumber nutrien berupa amonia yang bisa dikonversi oleh bakteri nitrifikasi itu menjadi nitrat yang bisa bermanfaat bagi pertumbuhan tanaman sehingga sebetulnya dari kolam ikan nila itu sendiri bisa kita integrasikan dengan aquaponik, di mana sistem aquaponik itu merupakan sistem yang mengintegrasikan budidaya ikan dengan hidroponik dalam satu kesatuan produksi. Nah, ketika diintegrasikan, maka akan berdampak positif, yaitu salah satunya bisa mengefisiensi air,
sebesar 80-90% dibandingkan dengan pertanian konvensional. Nah, sistem aquaponik ini sendiri itu bagaimana cara bekerjanya? Yaitu sistem aquaponik itu nanti bisa air dari kolam ikan itu bisa dialirkan ke dalam filter, di mana filternya itu bisa mengubah amonia menjadi nitrat oleh bakteri nitrifikasi tadi. Kemudian nitrat tersebut akan masuk tuh ke media tanam yang bisa digunakan sebagai nutrisi dari tanaman itu sendiri yang akhirnya nanti air dari airnya itu akan kembali lagi ke kolam dalam keadaan bersih. Nah, ini mungkin dari penjelasan tadi kita bisa lihat bagian alir nitrogen dalam sistem aquaponik menurut Somerville et al. Pada tahun 2022. Tadi kan ketika kita memberikan pakan kepada ikan, ikan mengeluarkan feses atau fish waste, kemudian waste-nya itu atau amoniaknya itu akan di broken atau akan dipecah menjadi nitrit, kemudian akan dipecah lagi menjadi nitrat, nitratnya akan dimanfaatkan oleh tanaman, kemudian si airnya itu sendiri dalam keadaan yang lebih bersih itu akan masuk lagi ke dalam kolam ikan nilainya. Kemudian di sini untuk potensi kolam ikan nila di Saung Ekotani Mandala itu sebetulnya memiliki tujuan. Beberapa tujuan yaitu yang pertama tujuannya menghasilkan ikan dan tanaman secara bersamaan dalam sistem yang terpadu sehingga lebih efisien. Kemudian tadi sudah disebutkan juga bisa menghemat air. Kemudian tujuan yang ketiga mengurangi penggunaan pupuk kimia. Tujuan yang keempat mengurangi limbah budidaya ikan yang dibuang ke lingkungan. Tujuan yang kelima menciptakan ekosistem yang berkelanjutan. Kemudian juga bisa memaksimalkan penggunaan lahan dan yang terakhir bisa mendukung ketahanan pangan yang berkelanjutan. Untuk subsistem selanjutnya, di sini kita juga punya subsistem unggas ayam petelur, di mana subsistem ini dapat menyediakan manfaat ekologis, ekonomi, dan juga sosial secara simultan. Di mana peran dari unggas ayam petelur ini bisa digunakan sebagai sumber nutrisi dan protein hewani, tentu saja ya, karena akan menghasilkan telur dan juga daging ayamnya itu sendiri. Nah, ini untuk ayam telur itu sebetulnya kita bisa menerapkan nih sistem pemantauan berbasis sensor untuk aktivitas makannya, kemudian untuk produksi telurnya, atau untuk kesehatan unggasnya. Kemudian kontributor dalam siklus nutrien, di mana kotoran ayam itu bisa terdekomposisi juga melalui teknologi composting biofermentor, bokashi aktif, atau komposter aerobik otomatis yang nantinya bisa dijadikan kompos untuk tanaman. Kemudian dapat digunakan integrasi dengan sistem aquaponik dan juga perikanan di mana limbah organik dari ayam itu bisa dikombinasikan dengan limbah tanaman sebagai pakan tambahan protein suplemen untuk ikan nila atau input bioflok. Kemudian dari umpan petelur juga bisa dilakukan pengurangan limbah organik dan pengelolaan lingkungan. Kemudian juga sistem pemeliharaannya itu tadi bisa diterapkan dengan sistem teknologi yang berbasis teknologi gitu, bisa menggunakan sensor suhu dan juga kelembaban atau menggunakan Internet of Things atau IoT untuk memonitoring kesehatan ayam serta automated feeder dan drinker gitu. Jadi lebih nanti hasilnya itu lebih maksimal gitu ketika kita memang berbasis teknologi. Kemudian di sini juga bisa dijadikan komponen edukasi dan penelitian teknoekologis atau sebagai living laboratory si unggas ayam petelur ini. Kemudian juga unggas ayam petelur itu bisa di sini bisa dijadikan pengurangan jejak karbon dan peningkatan ekoefisiensi. Nah, selanjutnya untuk subsistem berikutnya ada subsistem kantin, di mana subsistem kantin ini merupakan produsen atau penghasil dari limbah organik. Nah, limbah organiknya itu sendiri sebetulnya bisa dilakukan composting secara aerobik, anaerobik, atau vermicomposting, sehingga menghasilkan pupuk organik. Untuk teknologi yang bisa memaksimalkan efisiensi pemrosesan limbah tersebut, kita bisa menggunakan beberapa teknologi, misalnya smart composting dengan sensor suhu dan kelembaban, IoT monitoring untuk stabilitas proses kompos. Kemudian kita juga bisa menggunakan mesin pencacah organik. Kemudian kita bisa menggunakan sistem fermentasi otomatis atau menggunakan AI-based waste sorting untuk meningkatkan kualitas pemisahan limbah. Nah, adapun peran kantin dalam sebagai sumber data itu juga kantin tuh ternyata bisa sebagai sumber data waste auditing, sebagai sumber data manajemen sampah organik, circularity assessment, kemudian life cycle analysis, ekoefisiensi, dan juga desain sistem agroekologi teknologi yang rendah emisi seperti itu. Nah, di sini ada juga subsistem
kompos organik dan juga lahan tanam, di mana kompos organik itu jika kita lihat dari pendekatan teknoekologi, merupakan suatu output dari aliran biomasa yang terkelola secara sirkular, di mana ini akan mendukung konsep zero waste agricultural system, di mana kompos organik juga bisa memperbaiki struktur tanah dan juga meningkatkan kapasitas tukar kation. Kemudian kompos organik juga bisa sebagai sumber energi bagi mikroorganisme tanah yang dapat meningkatkan aktivitas biologi dan juga proses mineralisasi seperti itu. Nah, ketika kita mengintegrasikan kompos organik dan juga lahan tanam, di sini kita itu dapat dampak positifnya bisa meningkatkan produktivitas tanaman, bisa meningkatkan kapasitas retensi air, kemudian bisa mengurangi ketergantungan terhadap pupuk sintetis yang kita tahu dampak buruk terhadap ekosistem itu sangat tinggi. Kemudian juga kita di sini dengan menggunakan kompos organik itu kita bisa mendukung prinsip closed nutrient loop. Nah, untuk analisis thinking sistem saung ekotani Mandala di sini merupakan suatu analisis yang memiliki satu kesatuan dalam agroekosistem yang terdiri dari berbagai komponen seperti komponen biologis, teknologis, dan sosial yang membentuk feedback loop yang menentukan kinerja berkelanjutan. Dan di sini mungkin analisis thinking saung ekotani Mandala yang bisa diterapkan nih. Yang pertama itu ada kantin. Di sini kita sebetulnya untuk membuat kompos terlebih dahulu, kompos itu kan sebenarnya bisa kita gunakan dari bahan-bahan sisa atau dari serasah seperti itu, atau bisa juga dari feses bahkan dari feses ternak. Makanya di sini untuk pembuatan kompos di area Sawah Ekotani Mandala itu kita bisa dapat bahan-bahannya dari kantin atau dari serasah tanaman aquaponik atau bisa juga dari feses unggas ayam yang nantinya akan dilakukan composting tadi, misalnya dari bisa menggunakan composting secara aerobik, anaerobik, atau vermicomposting. Nah, nanti bisa digunakan komposnya ini sebagai nutrisi untuk lahan tanam yang ditanami rosella, cabai rawit, dan juga bunga telang seperti itu. Nah, nanti serasah-serasah dari hasil apa panen rosella, cabai rawit dan juga telang itu sendiri juga bisa digunakan lagi nih sebagai bahan baku untuk kompos seperti itu. Nah, sedangkan untuk tadi peternakan atau unggas ayam petelur tadi kita bisa mendapatkan telur dan daging. Nah, ini bisa untuk konsumsi sendiri atau bahkan kalau misalnya sudah berkembang itu bisa dijadikan bahan untuk jual beli gitu, jual beli sehingga kita bisa mendapatkan profit. Sama halnya dengan ayam dan juga telur. Tadi juga rosella, cabai rawit dan juga bunga telang juga bisa dijadikan sebagai bahan pangan yang bisa diperjualbelikan gitu sehingga kita bisa juga mendapatkan profit dari situ. Sama halnya juga nanti untuk tanaman aquaponik. Nah, nanti ini kita selain dapat sayuran, kita juga bisa dapat ikan gitu kan. Nah, di situ kita bisa mengembangkan tadi untuk menggerakkan roda ekonomi khususnya untuk skala UMKM atau untuk skala pilot gitu. Nah, walaupun memang tadi terkesan mungkin untuk penerapan teknoekologi itu dampak positifnya banyak sekali, tapi tidak terlepas dari tantangan. Di mana tantangan dari penerapan teknoekologi di area Saung Ekotani Mandala, Saung Ekotani Mandala itu ada tantangannya misalnya yang pertama variasi limbah organik dari kantin, kemudian keterbatasan SDM untuk melakukan pemeliharaan sistem, kemudian yang ketiga tantangannya itu adalah memiliki kebutuhan sensor dan infrastruktur teknologi yang memang akan cukup memakan biaya yang tinggi. Kemudian juga tentang selanjutnya itu memiliki ketergantungan pada cuaca untuk produksi tanaman karena memang masih kita masih masih konvensional lah, semi konvensional gitu. Adapun strategi yang bisa kita lakukan untuk menjawab tantangan-tantangan tadi, sebetulnya kita bisa menerapkan yang pertama, mengembangkan program rutin dalam pengumpulan limbah organik. Kita juga bisa melibatkan mahasiswa dari berbagai fakultas, misalnya dari Faperta dan FPIK, gitu, untuk menjalankan proses teknoekologi ini. Kemudian yang ketiga, kita juga bisa menerapkan strategi untuk menambahkan model IoT secara bertahap. Kemudian strategi yang terakhir yaitu bisa mengoptimalkan rumah kaca mini. Kita bisa membuat mini greenhouse gitulah untuk produksi tanaman yang lebih stabil sehingga tidak bergantung pada cuaca ekstrim yang ya
Akhir-akhir ini mungkin kita merasakan bahwa cuaca di Indonesia itu sendiri sekarang sudah sangat sulit untuk diprediksi gitu. Nah, dari penjelasan tadi kita bisa tarik kesimpulan. Beberapa kesimpulan yang kita dapat seperti yang pertama, saung ekotani Mandala itu berpotensi kuat sebagai model pertanian teknoekologi di area kampus berbasis agroekologi dan pertanian yang regeneratif. Kemudian seluruh komponen baik itu dari komponen kantin, kampus, lahan tanam, tanaman, unggas, kolam ikan, dan juga potensi aquaponik itu dapat terintegrasi dalam satu sistem siklus tertutup atau closed loop system. Kemudian limbah organik itu ternyata bisa dimanfaatkan kembali sebagai sumber daya, sehingga bisa meningkatkan efisiensi ekologis, produktivitas, dan juga keberlanjutan sistem. Dan Song Ekotani Mandala itu bisa berfungsi tidak hanya sebagai satu unit untuk produksi pangan saja, tetapi juga bisa sebagai living laboratory untuk pendidikan dan juga riset pertanian berkelanjutan. Adapun saran yang bisa diberikan dalam proses perancangan siklus pertanian berkelanjutan ini, yang pertama, kita perlu melakukan penguatan terhadap pengelolaan limbah organik kantin melalui pemilahan dan juga pengumpulan rutin. Kemudian yang kedua, kita juga perlu untuk melibatkan mahasiswa lintas fakultas nih untuk mendukung pengelolaan dan pembelajaran yang interdisipliner. Kemudian yang ketiga, kita juga perlu menerapkan teknologi berbasis IoT, misalnya Internet of Things, secara bertahap untuk pemantauan sistem berbasis data. Kemudian kita juga perlu melakukan optimalisasi rumah kaca mini atau mini greenhouse guna menjaga stabilitas produksi tanaman sepanjang tahun. Akhir kata, sebetulnya Saung Ekotani Mandala itu menunjukkan bahwa kampus atau perguruan tinggi itu bukan hanya menjadi ruang belajar, tapi juga menjadi ruang praktik nyata untuk menuju pertanian berkelanjutan. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.